bersama saya Kamila Mutini. Sekarang saya sedang berada di Istana Mangkubumi kediaman Raja Pangeran Mangkubumi. Jadi saya akan membawa kalian semua berkunjung ke dalam. Mari ikuti saya. Kita lihat saat ini di sini sangat tersusun rapi, hampir tak ada terdapat sampah sedikit pun. Untuk kalian warga Pangkalan Bun yang berkunjung ke Mangkubumi, harap jaga kebersihan. Karena di sana juga telah disediakan tong sampah dari pemerintahan. Nah, jadi ini adalah rumah Pangeran Mangkubumi. Ayo kita masuk ke dalam dan lihat isinya. Apa aja sih? Pasti penasaran kan? Nah, ini adalah rumah kediaman Pangeran Mangkubumi. Bisa kita lihat sendiri di sini masih lekat sekali dengan kerajaan. Bisa kita lihat tiang-tiang yang terbuat dari bangunan kayu ulin. Hati-hati, sangat menyentuh guys. Mari kita masuk. Kita akan melihat lukisan. Silsilah dari Juriat Raja Banja. Jadi buat yang tidak tahu, Juriat itu adalah keturunan dalam bahasa Istana Kutawaringin. Saya akan berbincang-bincang dengan perawat Istana Mangkubumi bersama Bapak Sulaiman. Kita akan menanyai sejarah pembangunan Istana Mangkubumi. Jadi Pak, Istana Mangkubumi ini didirikan sejak kapan? Istana Mangkubumi ini didirikan sekitar tahun 1870-an. Jadi kita nama Istana Mangkubumi. Kebetulan di sini yang tinggal di sini adalah Pangeran Mangkubumi. Jadi beliau itu jabatannya beliau sebagai Perdana Menteri sejak Raja yang ke-11 Raja ke-11 sampai Raja ke-12. Dengan bentuk yang agak sedikit rendah dari rumah-rumah biasanya. Bentuk bangunan ya. Kalau bentuk bangunan memang kita kalau zaman dulu kayu itu biasanya maksimalkan rumahnya agak tinggi. Nah, kenapa kalau disebut istana? Nah, kebetulan karena beliau itu jabatan beliau itu sebagai Perdana Menteri, jadi dekat dengan raja ya. Yang kedua memang keturunan raja beliau itu. Nah, cuma jabatan beliau ini dekat dengan raja. Yang kedua kebetulan yang urusan pajak, urusan istilahnya keperluan raja, beliaulah yang mengatur. Jadi rumah ini besar bentuknya untuk istana kerajaan. Berarti rumah ini memang dikhususkan untuk Pangeran Mangkubumi sebagai Perdana Menteri. Ya. Oke, jadi itulah bincang-bincang saya bersama Bapak Sulaiman. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita melihat-lihat bangunan di Istana Mangkubumi. Pak, nah, jika ada yang salah paham mungkin mengira bangunan ini adalah sebuah kaca. Sebenarnya ini adalah dalam ruangan. Jadi setelah berbincang dengan Bapak Sulaiman, ini memang bentuknya memang bikin sedemikian rupanya seperti istana. Nah, bisa
kita lihat di sini ada peninggalan barang antik yang ada. Sangat menarik sekali untuk dikunjungi. Di sini memang jarang sekali dikunjungi. Nah, di sini itu biasanya dikunjungi itu oleh tourism setahun sekali. Nah, kita akan masuk ke dalam kamarnya. Nah, bisa kita lihat ke bawah. Ini biasa disebut perapen dalam bahasa Kesultanan. Dalam Kesultanan ini perapen atau biasa kami sebut dengan radu. Nah, kita bisa melihat di sini. Kalau boleh jujur, saat di luar auranya sangat hangat begitu masuk ke dalam sini, luar biasa dingin seperti ada AC. Sebenarnya di sini sama sekali tidak ada AC. Entah apa ini, angin bertiupan berhembusan sangat kencang. Kita bisa lihat di sini ada beberapa koleksi mulai dari mungkin kipas segala macam yang ada di sini, aksesorisnya bisa kita lihat sendiri. Di sini ada kipas dan ada beberapa pakaian yang mungkin dikenakan oleh Pangeran Mangkubumi. Seperti di sini kita lihat Sarbuk Jarwo. Wow. Sangat ini ada topi kerajaan, mahkota yang digunakan. Wow, ini adalah baju-baju yang digunakan ratu pada zamannya, pada masanya. Kita lihat ke sebelah sini. Nah, ini memang dibentuk seperti ini karena pada masanya itu kan masih zaman penjajahan, jadi agar orang yang tinggal di sini itu merasa lebih aman dan melihat langsung pemandangan yang ada di luar sana. Di sini saya ada tongkat rotan namanya, ada bulu-bulunya nih. Di sini juga terdapat tombak dan juga sampit. Wow. Dan juga payung raja nih, ada yang warna kuning dan juga warna hitam. Tergeser ke sebelah. Nah, jadi memang istana ini adalah Islam. Di sini ada Al-Quran. Ada beberapa, bahkan bukan cuma satu Al-Quran, tapi banyak koleksi ke Al-Quran zaman dulu. Pakaian yang digunakan untuk sholat dan juga ada juga tasbih yang digunakan. Ini semuanya perlengkapan peralatan sholat yang ada di sini. Nah, di sini juga nih nggak kalah menarik adalah barang-barang antik. Bisa kita lihat sendiri di sini ada banyak beragam macam barang antik, mulai dari pedang, keris dan juga piring, mangkuk yang untuk mungkin kita saja. Di sini juga ada terdapat parfum yang telah dibuka. Bergeser ke sebelah sini lagi, kita bisa melihat di sini banyak sekali buku-buku lama. Kita bisa melihat sendiri buku-buku lama ini memang terlihat sangat-sangat usang dan juga beberapa gantungan di dalam lemari ini. Wow, di sini ada gelas-gelas yang bertulisan menggunakan bahasa Inggris seperti yang di sini, remember me, forget me, from a prime. Oke, banyak sekali di sini ada, kita lihat nih beberapa koleksi. Sangat menarik sekali koleksi barang antik yang ada di sini. Tentunya tak kalah menarik nih dengan yang di sebelah sini nih. Wow, di sini ini adalah cetakan wadai. Wadai adalah kue dalam bahasa Kesultanan Kota Waringin atau bahasa Kota Waringin. Nah, di sini ada tulisan please don't touch. Nah, jadi di sini hanya boleh dilihat tanpa boleh menyentuh nih semuanya. Bergeser-geser ke sini lagi. Nah, ini adalah periuk nih yang sering digunakan. Kalau nggak salah, periuk ini digunakan saat ada acara kerajaan-kerajaan. Nih, bisa kita lihat juga di bawah-bawahnya. Guci dan juga beberapa
Nah, yang paling menarik ini adalah batu pipisan. Wow, sangat menarik sekali ya. Jadi untuk warga Kota Waringin Barat, ayo berkunjung ke Istana Mangkubumi. Saya jamin Anda tidak akan pernah menyesal berkunjung ke sini. Nah, di bawah lagi masih ada nih tempayan, dan juga di sini ada dui nih, atau yang nggak tahu dui itu adalah pengaduk nasi ya. Pengaduk nasi biasanya yang digunakan oleh masyarakat Kota Waringin Barat jika ada acara-acara besar, misalkan masak nasi segala. Di sini juga nih ada centung sayur. Nah, terbuat dari tempurung 9 buah. Wow, di sini memang sangat-sangat luar biasa. Di sini juga ada tudung, atau bisa kita kenal dengan tudung saji ya. Di sini ada tempayan beras segala macam. Di sini juga ada periuk tanah liat yang dibikin langsung dari tanah liat. Kembali saya ingatkan, di sini dilarang menyentuh. Nah, ada tulisan don't touch please. Wah, kalau yang tadi nih di penghalangnya menggunakan kayu, sekarang penghalangnya menggunakan ini nih, besi. Kita akan melihat-lihat di bagian lain. Ayo, ikuti saya. Nah, ini nih nggak kalah menarik nih, beberapa tempat zaman dulu, seperti tempat Minang atau tempat kita mengunyah-ngunyah Minang itu. Jadi kalau sekarang mungkin kita nggak susah untuk mendapatkan dari emas, ini besi emas. Sekarang biasanya kita dapatnya dari kayu-kayu. Saya tertarik dengan lukisan pada piring ini, sangat menarik sekali. Bisa kita lihat di bagian bawahnya juga, semuanya terbuat dari logam-logam pada zaman dulu. Kita lihat juga di sini juga sangat-sangat usang sekali menurut saya. Di sini juga banyak nih, ada tempat lilin. Wah, zaman kerajaan itu karena belum ada lampu memang menggunakan lilin. Jadi di sini banyak sekali. Kita lihat di bawah-bawah. Wah, ada nih yang bentuknya seperti paru-paru. Kalapa Maladewa Janggi. Wah, dari Madagaskar nih. Wah, ternyata barang-barang yang ada di Istana Mangkubumi bukan hanya dari Indonesia saja ya, tapi juga ada dari mancanegara. Di sini kita bisa melihat, saya akan membawa kalian semua. Ini tempayan berukiran naga. Mungkin sudah biasa, tapi yang luar biasanya karena ini adalah peninggalan kerajaan dulu. Nah, di sini ada tulisan motor temple. Wow, zaman dulu ya, sudah kita bisa lihat sudah usang, sangat-sangat usang. Dan ini adalah ayunan zaman dulu. Sekarang untuk mengayun anak-anak pada tempo dulu nih. Bisa kita lihat. Nah, saya akan membawa kalian semua ke sebuah kamar milik pangeran. Tirai merah seperti memang menandakan sebuah kerajaan. Di dalam sini terdapat gambar Utin Padiladin Pangeran Adipati. Kita lihat. Di sini juga ada alat untuk sholat, sebuah kopiah. Dan di sini kita lihat ini adalah kasur tempat tidur. Jadi kita bisa lihat ke dalam sini. Di kasur ini terdapat 1 bantal, 2 bantal, 2 guling maksud saya, dengan bunga
di masing-masing tempat tidur. Kita lihat di samping sini, bukan bantal sembarang bantal. Bantalnya pun memang bantal dari kerajaan. Di sini juga terdapat tenunan atau kita bisa bilang sulam dari benang wol, dan juga terdapat tulisan-tulisan Arab nih. Sini juga alat-alat untuk sholat nih, seperti sejadah. Di sini juga ada tisu segala macam. Nah, lumayan lelah juga ya mengelilingi Istana Mangkubumi, tapi nggak ada yang kalah penting nih. Di sini adalah dapurnya. Bisa lihat di sini dapurnya sangat-sangat masih tradisional, menggunakan tungku. Tungku sendiri ini biasanya digunakan di pedalaman-pedalaman kota Waringin Barat. Saya yakin masih ada, terutama di daerah saya di Pangkut, Arut Utara sangat masih menggunakan tungku-tungku seperti ini. Jadi ke Istana Mangkubumi saya seperti bernostalgia kembali lagi ke kampung halaman saya. Kita lihat kayu apinya. Di sini ada 3 tungku. Di sini ada kawah. Kalau nggak tahu yang namanya kawah itu panci yang berukuran besar. Jadi di sini banyak sekali kawah-kawah, dan juga di sini duri ya, yang seperti saya bilang tadi, duri itu adalah pengaduk nasi. Di sini ada padasan tempat minum ya, jadi ini tempat minum. Di sini saya kurang tahu apa karena tanpa ada tulisan. Mungkin. Nah, di sini juga ada nih. Wah, unik sekali. Namanya adalah kisaran. Di sini ada lesung nih. Wah, masih suka menggunakan lesung untuk menumbuk beras menjadi tepung. Di sini juga tersusun rapi, sangat rapi sekali. Piring-piring, mangkuk-mangkuk yang ada di sini. Nah, sini meja makan yang dibuat di sini masih sangat. Nah, di sini, wow, di sini masih ada beberapa barang nih. Ini sangat asli sekali. Baik, demikianlah perjalanan saya ke Istana Mangkubumi. Jadi untuk warga Kota Waringin Barat, ayo berkunjung ke Istana Mangkubumi, rumah asli Pangeran Mangkubumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.